Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kehidupan kita harus dirawat, bukan? Demikian juga kehidupan rohani. Saudara, kehidupan yang tidak dirawat, kehidupan itu lama-lama akan mengalami penurunan. Baik jasmani, baik mental, tapi juga secara rohani. Oleh karena itu, saudara, tidak ada kehidupan berjalan sendiri, otomatis, tetapi semua itu kita harus merawat dengan baik-baik. Baik hidup keluarga, hidup bermasyarakat, kehidupan pribadi kita. Dan terlebih lagi saudara, tentu yang sangat penting, kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan Kristiani itu saudara bukan kehidupan yang bersumber dari kekuatan diri kita, tetapi dari kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah saudara, orang Kristen itu adalah orang-orang yang rohani karena sudah dilahirkan kembali. Atau bahasa lainnya saudara-saudara, bahwa kehidupan Kristiani itu adalah sejauh mana Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, Kristus memang tinggal di dalam hati kita. Namun sejauh mana Kristus dia hidup, menghidupi kehidupan kita. Memang saudara, sebagai orang percaya kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang patut kita lakukan sebagai orang percaya. Seperti kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik. Kita patut melayani satu dengan yang lain. Dan banyak hal, saudara. Namun ketika kita melakukan semuanya itu tanpa kita merawat relasi kita dengan Tuhan, maka saudara, kita akan melakukan semuanya itu tanpa kita sadar. Kita melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak mengalami karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, hidup dipimpin Roh Kudus bukanlah sesuatu yang sifatnya otomatis, melainkan kita harus nantiasa setiap hari dengan insaf menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Dia. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada bagian ini berisi apakah yang Rasul Paulus doakan bagi jemaat di kota Filipi. Saudara, gereja di kota Filipi ini, kalau kita baca surat ini, saudara, ini gereja yang luar biasa, saudara. Gereja yang penuh kasih. Gereja yang menerima Injil. Gereja yang terlibat di dalam pekerjaan misi. Saudara, bukankah gereja yang seperti ini gereja yang sangat bagus? Saudara, kita doakan gereja kita menjadi gereja yang seperti itu. Dan doakan gereja di dunia ini gereja yang seperti itu, bukan? Namun saudara, apakah Rasul Paulus merasa puas dan cukup dengan gereja sudah bagus seperti itu? Saudara, justru dalam bagian ini, itulah yang Rasul Paulus doakan, saudara. Menarik bukan? Gerejanya sudah seperti itu, tapi Rasul Paulus doakan kembali. Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena saudara, kehidupan rohani itu tidak berjalan otomatis. Saudara, kalau kita tidak memelihara dengan baik di dalam kekuatan Roh Kudus, dia bukannya stagnan, tapi mengalami decline, penurunan, saudara. Disitulah, saudara, gereja yang sudah baik, kita harus doakan terus. Gereja yang menuju baik, kita terus doakan. Saudara, gereja harus terus bertumbuh. Jikalau tidak, mau dipengaruhi oleh dunia ini.
gereja bertumbuh adalah gereja yang mempengaruhi dunia ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kita harus bertumbuh di dalam kasih dan di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat memilih apa yang baik. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus semakin melimpah di dalam kasih kita. Namun tidak berhenti sana. Kelimpahan di dalam kasih kita itu harus di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Saudara, firman Allah itu adalah fondasi kebenaran di dalam hidup Kristiani kita. Saudara, tanpa kita memiliki fondasi kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata kita akan diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Dan kita akan goncang di dalam kehidupan Kristiani kita. Namun saudara-saudara, realisasi daripada fondasi yang dalam dan kuat ini adalah kasih. Saudara, firman Tuhan harus menjadi isi di dalam hidup Kristen kita. Tetapi saudara, hidup Kristen kita harus memberi makan bagi dunia ini dengan kasih. Saudara, tidak cukup kalau saudara hanya punya isi dalam hidup Kristen kita dalam firman. Tapi saudara harus memberi makan bagi dunia ini. Saudara memberi makan bagi dunia ini, saudara membutuhkan kasih. Tapi saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak cukup hanya memberi makan melalui kasih. Kalau kita tidak mempunyai makanan yang sehat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara kita harus punya kasih yang melimpah. Namun harus di dalam firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat memilih apa yang baik. Saudara, firman Tuhan itu memberikan pencerahan di dalam kita mengambil keputusan. Saudara, kasih itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun jikalau tidak ada pencerahan firman Tuhan, maka kasih kita menjadi kasih yang liar. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kita tidak bisa membedakan. Saudara, semuanya ini, saudara-saudara, kasih dan firman itu supaya, saudara, kita ini suci dalam hidup kita dan tak bercacat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Supaya kita sebagai mempelai wanita daripada Kristus menjadi mempelai yang menyenangkan Dia. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita berlimpah dalam kasih, tentu dalam kasih Kristus, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita dapat memilih apa yang baik, sehingga kita bisa menghasilkan buah kebenaran oleh Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, mengapa kita harus mempunyai kemampuan oleh Roh Kudus dan firman untuk memilih apa yang baik? Saudara, di dunia ini ada banyak pilihan. Bagaimana kita bisa memilih apa yang baik? Saudara, itu kalau kita hidup penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tujuannya apa? Supaya kita ini, hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Saudara, buah kebenaran itu adalah kita ini adalah orang percaya. Artinya orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kita tidak pernah bisa membenarkan diri kita, saudara. Tapi kita sebetulnya orang-orang yang dibenarkan. Tetapi saudara, kita dibenarkan oleh Yesus Kristus bukan semata-mata berhenti di sana. Supaya kita bisa menghasilkan buah daripada kebenaran itu sendiri. Saudara, orang yang telah dimerdekakan, dibebaskan daripada vonis
daripada kejahatannya. Maka bukan hanya diharapkan dia hanya bebas, tapi diharapkan bahwa dia setelah dibebaskan, dia boleh menghasilkan buah daripada kemerdekaannya itu. Dan saudara-saudara, Alkitab mengatakan buah itu, saudara-saudara, buah kebenaran itu adalah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saudara, buah kebenaran itu tidak lepas daripada kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena saudara, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, itulah tujuannya. Mengapa saudara perlu firman Allah? Supaya saudara bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang benar, manakah yang baik. Supaya kita bisa menghasilkan buah kebenaran itu. Yaitu hasil dari seorang yang sudah dibenarkan Tuhan. Supaya saudara, pada akhirnya, segala kemuliaan, segala kepujian, hanya kepada Tuhan yang beranugerah kepada kita. Saya percaya saudara dan saya ingin hidupmu dan hidupku pada akhirnya memuliakan Dia. Saudara, dengan cara ini, engkau dan saya, pada akhirnya, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menghidupi kehidupan ini dengan sepenuhnya. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.